Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman surah ke-31 potongan ayat 12, anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah, wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena diberikan 3 nikmat. Yang pertama, nikmat hidup, sehingga kita masih bisa menghembus udara dan bernafas. Betapa banyak saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Betapa banyak saudara kita ingin seperti kita sehat, tetapi Allah cabut nikmat sehatnya. Ada yang saat ini terbaring di rumah, bahkan di rumah sakit. Yang ketiga, nikmat istiqomah, maka hati kita tersentuh untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada saudara kita yang saat ini masih diberikan nikmat nafas sehingga bisa menghirup udara, juga diberikan nikmat sehat, tetapi Allah cabut nikmat istiqomah. Maka walaupun mereka masih hidup dan sehat, belum tersentuh hatinya untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan kita doakan agar diberikan hidayah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man shalla," barang siapa yang bersalawat alayya kepada wahidatan 1 kali, sallallahu, Allah bersalawat alaihi kepadanya asyara 10 kali. 1 kali kita bersalawat kepada Rasulullah, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Salawat Allah kepada kita sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah yang memberikan kasih sayang kepada kita, saat orang tua sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, suami sayang kepada istrinya, istri sayang kepada suaminya, tetangga saling sayang menyayangi, kita senang. Apalagi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, seiring dengan bergulirnya waktu, berputarnya jarum jam, bergantinya siang dan malam, sehingga tak terasa saat ini kita berada pada tanggal 8 September 2023, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1445 Hijriah. Safar diambil dari kata sifar. Ada yang mengatakan sifrun, sofa, roh, artinya 0 atau kosong. Kenapa bulan kedua disebut Safar yang artinya 0 atau kosong? Karena pada saat itu penduduk Makkah meninggalkan rumah mereka sehingga kosong, maka disebutlah kosong. Maka di bulan ini yang merupakan bulan kedua dalam urutan kalender di tahun Hijriah, marilah kita isi yang pertama dengan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makmurkan masjid. Selain sholat Jumat, juga Jumat yang lalu, hari ini, ke depan, dan juga sholat 5 waktu. Apabila terjaga hubungan kita dengan Allah, maka apa yang kita inginkan, yang kita dambakan di saat kita meminta, memohon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Jangankan hubungan dengan Allah, hubungan kita dengan seorang tokoh, atasan, orang berpengaruh
tahu kalau terjaga, di saat kita minta tolong bantuan akan dibantu. Apalagi kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita memohon, meminta dan berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Disebut dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua yang kita jaga adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Ini penting karena kita makhluk sosial. Sekuat apapun kita, setinggi apapun gelar yang kita pegang, jabatan yang kita saat ini duduk, tetapi kita membutuhkan orang lain. Contohnya di saat meninggal, meskipun orang kaya, badannya kuat, mobilnya mewah, rumahnya megah, cantik, ganteng, tetapi di saat meninggal dia butuh bantuan orang lain yang akan memandikan, mengafankan, menyolatkan hingga menguburkan dan juga mendoakan. Dan kita menjaga hubungan sesama manusia bukan hanya sesama Islam, tapi juga di luar Islam harus kita jaga hubungan. Karena Islam mengajarkan 3 persaudaraan. Yang pertama namanya ukhuwah Islamiyah, saudara sesama Islam, tidak memandang apa latar belakang sukunya, ekonominya, pendidikannya. Kalau dia Islam maka dia saudara kita. Yang kedua ukhuwah watoniyah, saudara sesama anak bangsa, tidak melihat apa latar belakang agamanya. Kalau dia bangsa Indonesia maka dia saudara kita, sehingga harus kita jaga. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia, tidak melihat dia orang mana, negaranya dari mana. Kalau dia manusia dia saudara kita. Maka 3 persaudaraan yang merupakan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia harus penting, perlu kita jaga, terutama dengan tetangga kita. Karena saudara yang paling dekat adalah tetangga, walaupun tetangga tidak ada aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita. Di saat kita sakit maka yang lebih dahulu menolong membantu kita adalah tetangga. Maka dalam Islam sholat diakhiri dengan salam, kita menengok ke samping kanan lalu ke samping kiri. Maknanya adalah setelah kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka jangan lupa saudara kita, tetangga kita di samping kanan dan kiri kita yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita, dengan tidak memandang apa latar belakang sukunya, ekonominya, pendidikannya, agamanya, harus kita jaga. Harus kita bersatu, bukan satu-satu, sehingga diungkapkan kun, jadilah kayadain, seperti kedua tangan, wala takun, jangan menjadi kauzunain, seperti kedua telinga. Makna diperintahkan jadi seperti kedua tangan adalah bergandengan tangan, bersama, bersatu. Kalau kita mengambil pelajaran dari tangan, di saat tangan kanan menerima rezeki, tangan kiri tidak protes. Menggunakan jam tangan kiri, tangan kanan tidak protes. Tangan kanan yang gatal, tangan kiri yang garuk. Begitupun sebaliknya, maka dia saling mengisi, saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Dan jangan menjadi seperti kedua telinga, karena sampai kapanpun telinga tidak pernah bersatu. Maka semoga kita bisa menjadi seperti kedua tangan, saling mengisi dan melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, apabila sesuatu yang berat maka jadi ringan apabila hal tersebut dikerjakan secara bersama-sama. Maka di dalam Al-Quran ada salah satu surah namanya adalah surah An-Naml, surah yang ke-27, dari kata namlun, artinya semut. Kenapa Allah menjadikan nama surah diambil dari nama hewan, yaitu semut? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari semut? Kalau kita perhatikan, saat kita makan, lalu tulang ikan jatuh ke bawah, maka datang semut, dia mengangkat tidak pernah sendiri, tetapi dia mengangkat ramai-ramai, rombongan, gotong royong. Semut mengajarkan kita
Apabila mengerjakan sesuatu harus secara bersama-sama, seberat apapun akan menjadi ringan, sesulit apapun akan menjadi mudah. Begitu juga semut, kalau dia ketemu, kita kenal dengan salam semut. Kalau kita jumpa dengan orang, semut mengajarkan kita tersenyum. Bahkan tabassumika, senyumanmu, fi wajhi ahika, di depan saudaramu, sedekah. Sudah terhitung sedekah. Kalau kita belum bisa bersedekah dengan semen, dengan desi, dengan seng, membantu taman pengajian rumah ibadah, minimal kita bersedekah dengan senyuman. Karena semua orang bisa senyum. Apakah orang yang memiliki kelebihan harta ataupun tidak, ini semuanya bisa tersenyum. Maka kita jumpa dengan orang, apakah dia satu akidah atau bukan satu akidah, kita harus tersenyum. Dan juga kita menjaga di saat jumpa saling memberikan salam antara yang satu dengan yang lain. Karena semut ini mengajarkan kita bagaimana kita berhidup sosial, hidup bermasyarakat, agar supaya kerukunan antara kita tetap terjaga antara yang satu dengan yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dengan demikian 2 poin ini kita lakukan dan kita laksanakan, bukan hanya kita mendengar, tapi seterusnya. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas, harus kita jaga. Jangan sampai kita memutuskan hubungan tali silaturahmi, karena suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, lalu Nabi berkata, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, qati'ur rahim, orang yang putuskan tali hubungan silaturahim. Apabila di antara kita ada hubungannya terputus, maka segera kita sambung kembali. Begitu juga dengan silaturahim, kita mendapatkan manfaat hal yang positif. Berdasarkan hadis Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin suka mau diluaskan rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahmi. Karena dengan silaturahmi kita dapat 2. Yang pertama adalah panjang umur, yang kedua adalah dimurahkan rezeki. Dan setiap kita manusia ingin dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki. Maka dengan demikian, kalau kita ingin, maka harus kita jaga silaturahmi, jangan sampai kita putuskan. Jemaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, menjadi pelajaran bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة